Oke, minta tolong buat dinyalakan dulu kameranya, boleh? Buat saya SS dulu. Oke, silakan yang sudah siap. Boleh lihat kamera masing-masing ya. Saya akses untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman kedua, silakan. 1, 2, 3. Dan untuk halaman ketiga, silakan. 1, 2, 3. Udah, terima kasih teman-teman. Kalau mau dimatikan dulu kameranya, nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang saya share dulu ya. Sebentar. Oke, jadi kita bahas tentang elektrokimia ya. Elektrokimia ini, ada ingat elektrokimia itu apa sih sebenarnya elektrokimia? Gak ada yang ingat apa itu elektrokimia? Mempelajari ini Bu, listrikan dan reaksi kimia Bu. Jadi ada misalnya kayak anoda dan katoda nanti yang dihasilkan gitu Bu. Iya, bener ya. Jadi lebih ke kayak apa sih itu, kalau elektrokimia itu berarti nanti akan berhubungan sesuatu yang menggunakan listrik. Entah nanti dari senyawa kimia akan menghasilkan listrik atau nanti dari listrik menjadi senyawa kimia. Jadi yang akan berhubungan dengan listrik dari senyawa-senyawa kimia. Nah, materi yang akan dipelajari itu adalah bilox. Nanti kita menghitungnya dan juga nanti elektrokimia untuk yang ke pertemuan kedua kita membahas sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, kalau di bilox itu ada reduksi dan oksidasi. Kalau reduksi itu berarti turun, dan juga kalau oksidasi itu naik. Apa sih yang naik dan turunnya? Itu adalah angkanya atau muatannya. Muatannya dari masing-masing unsur ataupun senyawa. Dan kalau ini dibagi ya jadi yang dari reduksi sama oksidasi. Kalau yang reduksi itu melepaskan oksigen. Kalau yang berhubungan dengan oksigen. Jadi nanti ada yang berhubungan dengan oksigen dan juga hidrogen dan juga nanti ada elektron. Nah, terus untuk yang bilangan oksidasinya kayak gimana? Di sini ada contohnya Na padatan natrium ditambahkan air akan menjadi NaOH ditambah H2. H2 yang menjadi gas, NaOH-nya bukan kelarutan sih, apa namanya, cairan atau larutan aqueous, jadi nggak encer banget tapi nggak padat banget juga. Kalau air itu pasti cair dan tadi natrium itu padatan. Nah, terus kalau oksidasi kita lihat bahwa di sini ada H2O menjadi H2. Dari mana? Di sini itu adalah H2O, hanya ini yang nilainya awalnya +1 itu berubah menjadi H2 yang nilainya 0. Makanya dia itu nilai dari unsurnya atau senyawanya itu nanti unsurnya itu yang dilihat. Jadi dia reduksi. Dan kalau kenaikan bilangan oksidasi itu dia masuk ke oksidasinya. Jadi dia ditambah. Jadi dari Na yang 0 itu akan bertambah menjadi
NaOH. Jadi Na-nya ini menjadi +1. Tuh. Nah, terus habis itu di sini ada aturan-aturannya. Kalau yang aturan unsur bebas, untuk unsur bebas ada nilainya 0. Sedangkan kalau bilox molekul itu juga 0. Jadi untuk NaOH yang jadi unsur bebas dan juga molekul itu adalah senyawa atau unsur yang tidak memiliki muatan. Jadi tadi ada H2, N2, O2, dan untuk molekulnya ini biasanya itu nanti golongan halida. Dan kalau bilox senyawa ion itu, yang senyawa ion adalah jumlah muatannya itu sama dengan pangkatnya atau muatannya. Jadi misalnya ada H2SO4. H2SO4 itu kan kalau kita uraikan menjadi 2H plus ditambahkan SO4 2- kan. Nah, di sini kalau untuk biloxnya si H2SO4 itu dia nilainya 0 totalnya. Totalnya sama dengan 0. Sedangkan kalau 2H plus itu kita tahu H plus itu adalah, kalau ini kan ini muatannya 1 ya. Jadi H aja 1H itu bilangan oksidasinya adalah +1. Sedangkan kalau 2H plus 1H plus 2H plus berarti di sini ada +2. Gitu. Jadi harus dikalikan dengan koefisiennya. Sedangkan kalau SO4 2- di sini totalnya adalah -2. Gitu. Nah, kalau di sini ada pengecualian untuk yang oksigen. Oksigen itu kan umumnya adalah -2. Kecuali apa? Kecuali adalah H2O2. H2O2 ini kan totalnya adalah 0. Sedangkan kita tahu kalau H itu adalah dia +1. Karena di sini ada 2, jadi dia +2. Sedangkan O2 itu normalnya adalah -2. Karena di sini harus 0, jadi ini -2. Terus aslinya kalau O-nya aja, jadi dia -1. Dia pengecualian untuk yang H2O2. Tuh. Nah, sedangkan kalau yang hidrogen juga ada pengecualiannya. Yang umumnya adalah +1, di sini kecuali untuk yang senyawa atau molekul hidrida. Gitu. Dan untuk yang unsur halogen, di sini ada F, harusnya ini Cl, Bri. Di sini bisa macam-macam bilangan oksidasinya. Nah, terus hidrida itu apa tadi? Hidrida itu adalah NaH. NaH ini kan dia totalnya 0. Yang kita hitung pertama biloxnya itu adalah yang bagian depannya. Jadi makanya ada pengecualian untuk si O2 sama H-nya. Untuk oksigen dan juga hidrogen. Karena kita harus menghitung yang pertama dulu. Tuh. Dan kalau si NaH, si hidrida ini, dia itu berarti nanti akan menjadi Na-nya kita tahu adalah +1. Sedangkan H-nya karena jadi 0 totalnya, dia jadi -1. Gitu. Ada yang bertanyakan dulu? Nggak ada? Belum. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini ada penyetaraan redoks. Sebenarnya penyetaraan redoks ini bisa langsung aja kalian menghitung tadi dari biloxnya. Tapi kalau misalnya unsurnya banyak, kayak gini, itu kita menggunakan cara setengah reaksi. Nah, cara setengah reaksi ini pun juga dibagi menjadi suasana asam dan juga suasana basa. Nah, di suasana asam dan basa ini pun bedanya cuma sedikit,
Yang pertama, kita harus membagi dulu mana sih yang reaksinya oksidasi ataupun reduksi. Kemudian, setarakan jumlah unsur selain O dan H. Selain O dan H ya. Mana nih? Nah, terus habis itu, nih selain, nih terus habis itu tambahkan H2 ke ruas yang kekurangan O. Sedangkan nomor 4, tambahkan H+ ke ruas yang kekurangan H+. Dan untuk yang tahap kelima, itu menambahkan elektron atau muatan ke ruas yang muatannya besar. Gitu. Dan kemudian digabungkan kembali dengan mengeliminasi elektronnya. Eliminasi. Gitu. Nah, di sini ada contoh soal dari MnO4 min ditambahkan Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe3+. Nah, dari sini coba diuraikan bareng-bareng yuk berapa sih nilai dari biloxnya masing-masing. MnO4 yang kita ketahui itu Mn-nya atau O4-nya? O4, Bu. Ya, O4. O4 berapa biloxnya? -8, Bu. Ya, di sini -8. Berarti Mn-nya berapa? 7, Bu. Iya, +7 ya. Karena di sini totalnya adalah minus 1. Terus Fe2+, dia bilangannya berapa? 0, Bu. 0. Beneran 0. +2 bukan, Bu? +2 atau 0? Oh, +2, Bu. Iya, dia +2 ya. Karena di sini adalah +2. Jadi totalnya tergantung muatannya. Kalau misalnya memang tidak ada muatannya di senyawa atau molekulnya, ataupun juga di unsurnya, berarti dia yang nilainya akan menjadi 0. Berarti di sini Mn juga +2 dan juga Fe di sini adalah +3. Nah, dari sini kalian harus tahu siapa sih yang menjadi reduksi dan siapa yang jadi oksidasi. Dari reaktan ke produk, siapa yang bilangan oksidasinya turun, dan oksidasi itu yang Fe itu, Bu. oksidasi Fe. Iya, Bu. Oke. Fe2+ Menjadi jadi Fe3+. berarti otomatis si reduksinya Yang Mn, Bu. iya. Reduksinya adalah si MnO4- menjadi si Mn2+. Karena yang dilihat dari si Mn-nya yang awalnya +7 menjadi +2. Gitu. Nah, sekarang kita udah masuk ke tahap pertama. Terus sekarang kita tahap kedua. Setarakan jumlah unsur selain O dan H. Udah setara semua belum? Sudah, Bu. Udah ya. Jadi yang di sini disetarakan adalah jumlah koefisiennya. Bukan dari muatannya. Ya. Terus kalau tahap ketiga, tambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Itu berarti kita menambahkan yang mana? Apakah direduksi atau oksidasi, ataukah yang di produk atau di reaktannya? Di sebelah kanan, Bu. Di apa namanya? Di produk. Produk. Yang reduksi atau oksidasi? Direduksi, Bu.
Nah, reduksi atau oksidasi yang kekurangan O. Yang ada O-nya di mana? Yang ada O di sebelah kiri, Bu. Iya, punya reduksi atau oksidasi. Yang punya O itu kan si reduksi ya. Iya, Bu, reduksi. Nah, reduksi yang di kiri. Berarti kita tambahkan di produk, ditambahkan H2O. Berapa tambah H2O-nya? 4. 4. Iya, benar, 4. Iya, benar, Ibu ya. Benar, karena O-nya, bukan H-nya. Terus sekarang kita tambahkan H+ ke ruas yang kekurangan H. Yang mana berarti? Yang sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Ya, di reaktan ya. Tambahnya berapa? Plus. 2 ya, Bu. 2? 8. Oh iya. Iya, 8. 8. Karena di sini koefisiennya 4 dan ada hanya awalnya 2. Kemudian ditambahkan elektron ke ruas yang muatannya besar. Nah, ditambahkan muatannya besar yang mana nih? Direduksi berapa, di oksidasi berapa? Kita cek. Kalau si reduksi di sini MnO4 dia muatannya berapa? -1. Ya, -1. Terus di 8H+ dia muatannya berapa? +8. Iya, +8. Berarti di sini totalnya ada, +7. iya, totalnya ada +7. Nah, terus di sini Mn2+, muatannya ada, 2 positif. iya, +2, dan juga kalau 4H2O dia muatannya berapa? 0. 0. Berarti totalnya dia adalah +2. Di sini memintanya untuk muatannya yang besar. Jadi kita tambahkan elektron di sisi kiri atau di sisi reaktan. Ditambahkan berapa elektron? Untuk menyamakan dari +7 sama +2. 5. Iya, kita tambahkan 5 ya. Terus untuk yang oksidasi, ditambahkan kemana elektronnya? Yang produk atau ke reaktan? Produk Ke produknya ditambahkan berapa elektron? 1 elektron. Iya, 1 elektron aja. Udah, berarti kita tinggal menggunakan yang tahap ke-6. Tahap ke-6 ini menggunakan eliminasi elektronnya. Untuk mengeliminasi elektronnya, berarti kita harus samakan dulu jumlah elektronnya. Berarti kita yang reduksi kali 1 dan yang untuk oksidasi dikali 5. Berarti di sini ada 5 elektron, 5 Fe3+, dan juga 5 Fe2+. Nah, setelah itu baru kita bisa coret. Coret si elektronnya. Terus ada yang bisa dicoret lagi? Nggak ada. Nah, terus habis itu tinggal kita tulis rumus keseluruhannya. MnO4 negatif ditambahkan 5 Fe2+ ditambahkan 8H+ akan menjadi Mn12 ditambahkan 5 Fe3+ ditambahkan 4H2O. Nah, terus untuk lebih yakinnya, kita tinggal hitung aja muatannya. Di sini -1, di sini +10, di sini +8, totalnya ada +17, di sini +2, di sini ada +15, di sini 0. Berarti totalnya ada +17. Berarti ini sudah benar penyetaraan si redoxnya.
Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi basa. Di sini reaksi basa itu sama caranya, cuman bedanya adalah si dari H2O-nya. Di sini kalau di tadi di asam, tambahkan H2O itu yang kekurangan. Sedangkan kalau basa itu untuk yang kelebihan. Dan tadi untuk asam itu penambahannya adalah H+, kalau basa itu tambahannya adalah OH-. Tapi tetap sama di kekurangan H. Kemudian di sini tambahan elektronnya ke ruas yang muatannya kecil. Ini salah. Harusnya muatan yang besar juga. Sama. Dan nanti untuk yang tahap ke-6 itu juga sama, gabungkan kembali kedua reaksi dengan mengeliminasi elektronnya. Gitu. Jadi ini bisa kalian kerjakan sendiri. Ya, bisa buat contoh. Tinggal ngikutin urutannya kayak tadi. Tinggal ngikutin aturannya yang kayak gini. Dan ini juga dalam larutan basa sama, tinggal disamakan. Nah, terus sekarang kita langsung masuk aja ke elektrokimia. Elektrokimia itu tadi yang ada sel Volta sama sel elektrolisisnya. Kalau di sini yang kiri itu adalah sel Volta, dan kalau yang kanan itu adalah sel elektrolisisnya. Nah, di sini dari sel Volta, apa sih bedanya? Kalau sel Volta itu adalah reaksi kimia itu akan berubah menjadi listrik kalau terjadi secara spontan. Sedangkan kalau sel elektrolisis, dia itu akan terjadi reaksi listriknya dari senyawa kimia itu terjadi secara tidak spontan. Kok bisa sih sel Volta bisa terjadi spontan? Karena adanya jembatan garam yang untuk membantu pemisahan atau terjadinya pencampuran atau terjadinya pertemuan dari senyawa-senyawa yang ada bantuannya gitu. Kalau elektrolisis nggak ada bantuannya, langsung ketemu aja. Nah, terus ada bedanya. Kalau untuk sel Volta, anodanya itu adalah yang untuk negatif, dan katodanya itu untuk yang positif untuk sel Volta. Sedangkan untuk sel elektrolisis, anodanya itu yang positif. Sedangkan kalau katodanya itu yang negatif. Itu. Ingat ya, kalau sel Volta itu anodanya itu yang negatif, dan kalau katodanya adalah yang positif, sedangkan kalau elektrolisis itu kebalikannya, anodanya positif, katodanya negatif. Muatan dari padatannya. Tuh. Nah, terus di sini untuk penentuan sel voltanya. Nah, di sini penentuan katode sama anodanya. Kita tadi udah saya jelaskan bahwa katode itu yang positif dan anoda itu yang negatif. Berarti padatannya yang mana? Katodenya itu adalah si Cu atau tembaga ini. Dan anodanya adalah si Zn atau si sengnya. Nah, terus untuk penulisan reaksi di katode dan anoda kayak gimana? Untuk penulisannya, kita tinggal begini. Karena berjalannya itu dari anoda ke katoda, berarti katoda itu kan Cu.
Cu-nya itu yang terjadi. Berarti dari Cu2+ akan ditambah 2 elektron menjadi si Cu-nya. Sedangkan kalau si anoda, dia kan bergeraknya dari anoda ke katoda, atau dari negatif ke positif, berdasarkan dari voltmeternya yang mengarah ke kanan ini. Nah, berarti Zn-nya itu akan berubah menjadi Zn2+ ditambahkan 2 elektron. Gitu. Tergantung nanti dari arahnya gimana. Tapi biasanya kalau sel volta itu dari anoda ke katoda. Gitu. Untuk elektrolisis juga sih dari anoda ke katoda biasanya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kalau di sel volta, katodanya itu biasanya untuk reaksi yang reduksi. Kenapa? Karena dari biloxnya, dari yang awalnya Cu memiliki muatan 2+, ke akhir produknya itu akan menjadi Cu yang tidak ada muatannya atau muatannya 0. Dan anoda kebalikannya, kalau anoda yang awalnya tidak bermuatan menjadi bermuatan. Dia menjadi oksidasi reaksinya. Gitu. Dan dari reduksi dan juga oksidasi ini pun juga bisa kalian lihat dari potensial standar selnya. Nih, E0 yang kalau dia semakin positif, maka dia akan reduksi. Masuk ke reaksi reduksi. Gitu. Nah, terus untuk menghitung nilai potensial sel standarnya, itu kayak gimana? Untuk menghitungnya, itu adalah E0 sel sama dengan E0 sel dari reduksi dikurangi E0 sel oksidasi. Jadi sama aja E0 sel katoda dikurangi E0 selnya dari anoda. Itu. Jadi E0 sel katodanya si Cu dikurangi E0 sel anoda dari Zn. Nah, Cu itu 0,034 dikurangi min 0,76. Jadinya adalah 1,1. Jangan lupa dia positif. Ditulis ya kalau E0 sel apakah dia positif atau negatif. Dan di sini pun juga membuktikan bahwa reaksi ini terjadi secara spontan. Kok bisa? Karena untuk E0 sel yang nilainya lebih dari 1, reaksinya akan terjadi secara spontan. Tuh. Ya, ini juga perlu diingat. Dan satuannya jangan lupa, satuannya adalah volt. Tuh. Nah, kemudian di sini untuk penulisan notasi selnya. Untuk penulisan notasi sel, itu kita nanti akan ada jembatan garam. Jembatan garam dilambangkan dengan garis 2 vertikal, dan juga nanti ada pemisah fasa. Pemisah fasa itu satu garis aja. Dan ini nanti akan kita tuliskan dari oksidasi ke reduksi. Itu. Nah, jadi kita tahu bahwa oksidasi itu milik katoda, katodanya si Cu, dan si anodanya itu si Zn, dia ini adalah reduksi, dia adalah oksidasi.
Nah, terus nulisnya kayak gimana? Nulisnya itu adalah dari oksidasi. Oksidasi itu si Zn. Jadi Zn yang awalnya padatan itu akan berubah menjadi Zn 2 plus yang fasenya menjadi aqueous, jembatan garam, kemudian ada reduksi, reduksinya dari Cu2 plus yang awalnya aqueous bertemu menjadi Cu solid. Gitu. Pahamkah sampai sini? Jadi ini adalah bagian oksidasi, ini adalah bagian dari yang reduksi. Gitu. Untuk formatnya, titik-titik, pemisah fase, titik-titik, garis jembatan garam, titik-titik, fase, titik-titik lagi. Itu untuk penulisan notasi selnya. Terus untuk menentukan arah alirannya, aliran dari elektronnya, kalau untuk anoda, dia itu melepas elektron. Sedangkan kalau katoda itu adalah menangkap, kebalikannya. Jadi di sini sama aja elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Gitu. Nah, terus gimana kerja dari jembatan garamnya? Jembatan garam ini yang kalian lihat di sini, kalian tahu garam itu adalah si NaCl. Nah, dari si NaCl ini nanti dia akan Zn yang negatif, di sini pasti akan ada banyak si Cl negatif. Dan si katoda di sini akan ada Na+. Gitu. Dan di anoda dia itu si ion elektronnya atau ion elektron. Ion yang bermuatan positif, dia akan diikat atau dinetralkan oleh Cl-. Jadi si Zn itu akan menjadi Zn 2 plus ditambahkan 2 elektron. Nah, kalau bertemu di jembatan garam, maka si Zn 2 plus itu akan bertemu dengan Cl-, maka dia akan menjadi Zn Cl2. Gitu. Dan kalau dari katoda, yang ion negatif itu akan dinetralkan oleh si Na plusnya. Tuh. Jadi di sini ada Cu2SO4 ya, tembaganya dia SO4 2-nya itu akan dinetralkan dengan Na plus menjadi Na2SO4. Tuh. Oke, ini padatannya atau elektrodanya itu dimasukkan ke dalam cairan yang cairan sulfat. Karena di sini ada SO4 2-. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada?
Izin bertanya Bu, Mm-mm. itu berarti apa namanya apa gini maksudnya ngaruh juga ya Bu ya untuk jembatan garam ini Bu ya. Jadi ada dua yang A maka gitu ya Bu. Enggak sih, ini cuma cara kerjanya di katoda kalau bertemu dengan si jembatan garam itu kayak gimana, dan kalau misalnya anoda bertemu dengan jembatan garam itu kayak gimana. Oh, oke oke Bu, baik Bu. Mm-mm. Terima kasih Bu. Ya. Tuh. Ada lagi? Nggak ada? Enggak ada Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya kelihatan nggak? Dalam 1,5 sel dari sel volta, batang grafit itu dicelupkan ke dalam larutan asam K2CR2O7 dan CrNO3 3 kali di setengah sel lainnya. Timah dicelupkan ke dalam larutan SnNO3 2 kali. Sebuah jembatan garam KNO3 menggabungkan kedua setengah sel. Elektroda timah relatif negatif terhadap grafit. Tuliskan diagram sel dan setengah sel seimbang dan persamaan sel dan notasi selnya. Di sini kita cek dulu elektroda timah itu negatif terhadap grafit. Berarti kita tahu bahwa si grafitnya itu dia yang bersifat positif. Kalau positif, tadi dia menjadi katoda atau anoda. Katoda atau anoda? Ini masih sel volta Katoda, ya? Bu. Iya. Jadi di sini grafitnya akan menjadi katoda, dan berarti otomatis anodanya itu adalah si timahnya. Karena dia yang negatif. Ya, anodanya. Nah, terus di sini kan katoda atau grafit itu dicelupkan dari larutan K2CR2O7 dan CrNO3 3 kali. Jadi kita harus uraikan semua. Untuk yang katoda itu dari K2CR2O7 itu akan terurai menjadi 2K plus ditambahkan CR2O7 2 min. Dan juga si CrNO3 3 kali menjadi CR3 plus ditambahkan 3NO min. NO3 min. Di sini ini adalah katodanya. Terus untuk si anodanya, tadi si timah itu kan si Sn ya, dia itu logam. Dan dicelupkan ke dalam si Sn NO3 2 kali menjadi Sn2 plus ditambahkan 2NO3 min. Nah, di sini kalau untuk menuliskan diagram selnya, ini misalnya ada kotak ini ya. Ini tabung reaksi lah ya. Kok tabung reaksi, beker glass. Nah, beker glassnya kemudian diisi air. Terus nanti ada jembatan garamnya.
jembatan garamnya. Kemudian kita jangan lupa gambar katodanya. Katodanya jangan lupa. Di sini ada alatnya. Yang ngecek listriknya ini adalah diagram selnya. Diagram selnya terus kayak gimana? Di sini katoda. Katoda adalah si grafitnya. Di sini anoda. Anoda adalah si timahnya. SN. Katoda. Itu. Terus di sini ada jembatan garamnya adalah si KNO3. Tuh. Nah, terus habis itu kita udah ini diagram selnya. Udah setengah sel setimbang dan persamaan sel. Tinggal kita tulis setengah selnya. Ini diagram selnya. Nah, untuk yang setengah sel seimbangnya, berarti kita harus tadi cari untuk katode, reduksi dan oksidasi lagi. Nah, terus ini kita pakai yang mana? Kita di sini pakai menggunakan yang suasana asam. Ya. Nah, kalau katoda itu kan tadi dia adalah reduksi dan anoda itu oksidasi. Berarti kita udah tahu kalau untuk yang reduksi itu reaksi dari katoda. Terus yang mana reaksinya di sini kan tidak ada, kan ini ada dua campurannya. Nah, kita cari yang nggak ada di jembatan garam. Ini kan jembatan garamnya adalah KNO3. Sedangkan katodanya ini ada K-nya juga ada NO3-nya. Berarti kan dia akan bercampur. Jadi kita melihat si CR-nya. Nah, terus kayak gimana? Di sini ada CR2O7, 2- itu akan menjadi si CR3+. Gitu. Dan untuk oksidasi, oksidasinya yang mana? Kan tadi jangan pilih yang sama seperti jembatan garam. Berarti si SN3+. SN3+ terus apa namanya? Reaktannya gimana? Karena produknya itu adalah SN3+, dan reaktannya yang mana? Reaktannya adalah si SN yang atas. Si padatannya. SN menjadi SN3+. Nah, tadi jadi kita pakai yang suasana asam. Ya, untuk suasana asam ini setelah kita membagi si reduksi dan oksidasi, kita bisa pakai yang apa nih? Kita selanjutnya apa? Menyamakan yang unsur selain O dan H. Selain O dan H berarti ada apa aja di sini yang perlu disamakan? Apakah direduksi ada atau oksidasi ada yang belum setara? Bisa makan dulu. Halo, masih kedengeran kan suaranya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Ayo disamakan yang selain unsur O dan H.
Apakah sudah sama semua dari reaksi ini? Senyawa selain O dan H di sini ada senyawa unsur apa sih? Selain O dan H, Bu. Mm-mm. Kalsium. Kalsium. K itu. CR dan SN, Bu. Iya, Cr dan Sn ya. Oh. Ini. Yang direduksi dan oksidasi. Di sini ada Cr sama Sn. Berarti Cr sama Sn diproduksi sama reaktannya udah sama belum? Udah ya, Bu. Belum, Bu. Udah atau belum? Kalau udah yang mana? Kalau belum yang mana? Bingung, Bu. Itu Bingung, yang Bu. reduksi jadi 2Cr13 ya, Bu? 2Cr13, kenapa? Di sebelah kiri itu kan Cr-nya 2 kali, Bu. Mm-mm. Jadi apa ya? Kayak jadinya ntar Bu, saya juga lagi memahami. Oke. Jadi ingat ya, kalau di sini untuk suasana asam ataupun suasana basa untuk menyetarakan jumlah unsur selain O dan H itu yang disamakan adalah koefisiennya. Ya, koefisiennya. Dan jumlahnya itu unsurnya berapa sih? Nah, di sini ada Cr2O7 sama Cr aja. Walaupun dia, jadi yang disamakan adalah jumlah si unsurnya itu berapa, bukan muatannya. Di sini Cr2. Di sini Cr-nya 0. Berarti di sini harus yang untuk produknya harus dikalikan 2. Jadi benar. Tadi siapa yang jawab? Ya, nggak kelihatan soalnya. Di sini 2. Alvin, Bu. Oke, makasih Alvin. Itu. Jadi di sini udah sama. Nah, terus habis itu tinggal kita tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah menambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Yang kekurangan O yang mana? Di reduksi atau oksidasi. Yang punya O yang siapa?
Tahap pertama kita lihat dulu yang punya O itu yang siapa? Reduksi, Bu. Reduksi, Ya, Bu. reduksi. Reduksi, Bu. Dan kalau yang kekurangan O berarti itu di produk atau di reaktannya? Di produk. Produk, Bu. Di produk ya. Jadi di sini kita tambahkan H2O. H2O-nya nambahnya berapa? 7H2. Iya, 7. 7-nya karena di sini ada O-nya itu jumlahnya 7 ya. Terus setelah itu baru kita tambahkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu menambahkan H+ ke ruas yang kekurangan H. Nanti kita ditambahkan langsung otomatis, berarti kalau di produk ditambahkan H2O, berarti reaktannya pasti ditambahkan H+. Nambah H+-nya berapa? Kali 2 di 14. Iya, 14. Nah, terus setelah itu kita samakan muatannya. Ditambahkan ke muatan yang terbesar. Muatan yang besar di sini ada minus 2, di sini ada plus 14, totalnya ada plus 12, terus di sini ada plus 6, di sini 0. Terus berarti kita di sini tambahkan ke reaktan ya. Ditambahkannya berapa elektron? 6 elektron. Iya, 6 elektron. Karena di sini 12 totalnya, dan di reaktan itu totalnya 12 muatannya, dan yang di produk itu muatannya 6. Nah, terus berarti kalau yang untuk oksidasi ditambahkannya si produk atau si reaktannya, elektronnya? Si produk Iya, produk. Ditambahkan berapa elektron? 3 elektron. Iya, 3 elektron. Ini ya. Terus berarti tinggal kita samakan atau kita eliminasi. Tinggal kita eliminasi. Eliminasinya gimana? Disamakan dulu si muatannya. Berarti yang reduksi itu dikali 1, yang oksidasi itu dikali 2. Jadi di sini ada 2 SN, 2 SN3+, dan 3 elektronnya itu dikali 2. Jadi di sini ada 6 elektron. Jadi tinggal dicoret, hasil akhirnya ada Cr2O72- ditambahkan 2 SN, ditambahkan 14H+ menjadi 2 Cr3+ ditambahkan 2 SN3+ ditambahkan 7 H2O. Itu. Nah, kemudian untuk setengah sel seimbangnya itu adalah yang atas. Jadi ini adalah setengah sel seimbang. Terus yang bawah itu apa? Yang bawah ini itu adalah persamaan sel. Gitu. Jadi setengah sel yang setimbang itu saat sudah elektronnya total jumlahnya sama. Tapi kalau sudah dieliminasi elektronnya, itu akan menjadi persamaan sel. Tinggal kita tulis notasi selnya. Notasi selnya terus gimana? Notasi selnya berarti kan dari oksidasi ke reduksi. Berarti dari anoda ke katoda. Jadi notasi selnya
anoda ke katoda. Jadi dari SN yang solid, pemisah fasenya itu adalah SN2+, SN3+, maaf. SN3+ menjadi aquos, terus ada jembatan garam. Nah, terus untuk yang katoda gimana? Dia ada dua kan? Ada 2Cr2O7 sama CrNO3 3 kali. Kita tulis aja semuanya. Semuanya dari mana? Dari yang persamaan sel. Gitu. Persamaan selnya yang mana? Yang Cr2O7 2- ditambahkan 14H+, terus ada pemisah fasenya, jadi 2Cr3+ ditambahkan 7H2O. Itu. Jadi Cr2O7 2- sama 14H+ dan 2Cr3+ tambah H2O. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita kembali lagi ini jam berapa? Jam 21.07. Nanti kita mulai lagi jam 21.12. Ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Oke.
Oke, sudah jam berapa? 9:12 ya. Kita lanjutkan lagi untuk elektrokimia yang kedua. Jadi untuk elektrokimia yang kedua ini, kita akan langsung membahas tentang sebelum kita masuk ke elektrolisis, kita bahas dulu apa sih itu deret volta. Ada yang tahu deret volta itu apa aja? Ada yang tahu? Jadi deret volta itu ada tuliskan dulu ya. Di sini ada Li, terus ada K, terus ada BA, ada CA, ada NA, terus ada MG, AL, MN. Ini adalah katode. Iya benar. Padatan-padatan yang digunakan untuk katode ataupun anoda yang biasa digunakan ya. Ini MN, ada ZN, terus ada CR, ada FE, ada JD, terus ada CO, N, NI, SN, PB, H, CU, HG, AG, PT, dan AU. Nah, ini adalah logam-logam yang digunakan biasanya untuk reaksi di dalam sel volta ataupun juga sel elektrolisis. Nah, dari sini itu apa sih bedanya? Kalau dia penggunaannya semakin ke kanan, dia itu akan ke kanannya dari mana? Ke kanan dari H. Dari hidrogen ini, dia itu memiliki nilai listrik yang 0 volt. Kalau dia semakin ke kanan, dia itu akan semakin menjadi oksidator yang tinggi atau oksidator yang kuat. Berarti kalau dia oksidator, pasti reaksinya yang terjadi itu adalah reduksi. Dan kalau reduksi nilai potensial selnya itu biasanya lebih dari 0 atau positif. Sedangkan kalau dari H ke kiri itu biasanya energi potensial selnya, potensial sel itu kurang dari 0 atau dia negatif dan dia reaksinya itu akan terjadi yang oksidasi. Gitu. Dan terus biasanya kan di sini juga nggak cuma padatan yang berisi logam yang padatan, tapi juga kadang ada yang aqueous atau yang liquid kan. Aqueous, maaf bukan liquid. Nah, di sini itu juga ada si yang H2O di antara Mn sama si Zn. Itu adalah nilai dari E0 selnya. Nah, kemudian jadi kalau semakin ke kiri, dia itu akan semakin menjadi reduktor. Reduktornya semakin kuat untuk reduktornya. Nah, terus tadi kan di contoh soal ada Zn2 plus ditambahkan 2 elektron menjadi Zn, itu
E0 selnya adalah minus 0,76. Sedangkan untuk kalau misalnya ada Sn 2 plus ditambahkan 2 elektron menjadi Sn, E0 selnya itu nilainya adalah min 0,14. Berarti dari Zn ke Sn, manakah yang menjadi oksidator? Oksidatornya yang mana? Sn atau Zn? SN ya, Bu? Iya, Sn ya. Reduktor. Waktu itu bilangnya reduktor apa oksidator sih? Oksidator ya? Mau. Iya benar. Oksidator ya, Bu. SN. Jadi dia sini oksidator ya. Berarti kalau dia oksidator, dia adalah reaksinya reduksi. Dilihat dari yang nilai potensial selnya itu paling kecil. Karena ini sama-sama minus. Kalau dia semakin besar, itu akan menjadi reduksi. Karena dia semakin mendekati 0 kan. 0,4. Dan di sini juga bisa dilihat si Sn itu ada di sebelah kanannya si Zn. Gitu. Jadi si Zn-nya itu adalah reduktor. Reaksinya adalah oksidasi. Itu. Nah, di sini ada contoh soal logam A itu dapat mendesak logam B dan logam A dapat mendesak logam C juga. Kemudian logam B tidak dapat mendesak logam C. Kemudian urutkan logam di atas berdasarkan sifat oksidator yang paling kuat. Jadi A itu lebih menang dari B, dan lebih menang dari C, tapi logam B itu tidak dapat mendesak si C. Berarti yang paling lemah adalah si C. Berarti di sini adalah C, di sini adalah B. Nah, terus yang paling kuat gimana? Mendesak itu tuh kalau oksidator itu kan berarti dia adalah reduksinya kan. Reaksinya reduksi. Berarti dia yang nilai potensial selnya itu semakin dapat mendesak, berarti dia akan semakin mendesak, berarti dia akan semakin nilainya itu E0 selnya semakin kecil. Berarti dia akan lebih menjadi reduktor. Gitu. Jadi kalau berdasarkan oksidator yang paling kuat itu kebalikannya. Berarti B lebih besar dari C dan lebih besar dari A. Gitu. Karena kalau semakin mendesak kayak 0 selnya itu akan nilainya semakin kecil. Semakin dapat mendesak. Gitu. Nah, terus di sini ada contoh. Contohnya, gabungkan pasangan setengah reaksi yang seimbang 1, 2, 3 menjadi 3 reaksi spontan ABC itu E0 sel untuk masing-masing reaksi. Dan B buatlah peringkat kekuatan relatif dari oksidator dan pereduksinya. Nah, untuk pereduksinya dia kita lihat di sini E0
selnya di sini 0,34, 0,61, dan minus 1,25. Berarti si minus 1,25 ini dialah yang menjadi reduktor. Atau dia yang oksidasi. Dan untuk yang reduksinya, terus yang mana? Kita cari dulu, kita lihat yang manakah yang harus kita pilih. Apakah 12 atau 13 atau 23 gitu. Kita lihat di produknya. Di sini kan Ag itu adalah padatan, terus Br itu adalah aqueous, dan Zn itu padatan. Jadi kita ambil aja yang padatan dan yang pasangan lainnya. Yang bukan padatan juga. Gitu. Jadi kita bikin yang A itu pakai pasangan 1 dan 2. Nah, di sini 1 dan 2 itu kan kita tahu si potensialnya kalau dia sama-sama positif, semakin besar dia yang akan semakin lebih menjadi oksidator kan. Kalau dia sebagai oksidator, dia itu reduksi. Kalau dia reduksi, berarti dia adalah si siapa? Ini masih deret volta. Kalau deret volta, reduksi itu berarti dia yang siapa? Katoda atau anoda? Ayo, sel volta, reduksi itu katoda atau anoda? Ya udah, ini katoda ya. Jadi katodanya itu ada yang nomor 2. Berarti kita tulis BrO3- ditambahkan 3H2O tambah 6 elektron menjadi Br- ditambahkan 6OH-. Nah, terus di sini kita tulis anoda juga. Anodanya menjadi, jangan salah ya, karena di sini elektronnya ada semua di reaktan, berarti kita ubah atau kita putar menjadi 2Ag ditambahkan 2OH- menjadi Ag2O ditambahkan H2O ditambahkan 2 elektron. Nah, terus 2 ya, bukan 3. Nah, terus tinggal dikalikan dulu supaya elektronnya habis. Jadi ini kali 1, yang bawah dikali 3. Jadi totalnya dia akan menjadi ini adalah 6, di sini ada 6, kemudian ada 3, di sini ada 3, dan di sini juga ada 6. Berarti tinggal dicoret. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada coret. O6OH- ada juga. Nah, terus yang lainnya udah nggak ada. Berarti totalnya untuk yang ini jadi Bu, itu E0-nya juga nggak dimasukin ya, Bu? dimasukin. Bentar ya. Oh iya. Ini dulu reaksinya. BrO3- ditambahkan 6Ag menjadi Br- ditambahkan 3Ag2O. Nah, terus untuk yang energi potensialnya gimana? Potensial selnya. Ini dihapus dulu. Potensial selnya
Nolnya di sini 0,61 karena dia dibalik. Jadi di sini juga dibalik. Jadi min 0,34. Berarti di sini ini dikali 1, ini dikali berapa tadi 3. Ini jadinya 0,61. 0-nya jadi min 100 dia 0-nya itu tidak berpengaruh. Jadi dia tidak dikalikan. Dia tetap 0,34. Jadi totalnya dikurangi 0,1 jadinya totalnya adalah kok kurangi sih ditambah. Kan ini ditambah ya. BR ditambah 6AG ditambah ini ditambah. Jadinya adalah 0,27. Ini nolnya. Gitu. Jadi kalau potensial sel, walaupun reaksinya itu dikali untuk menyetarakan elektronnya, jadi dia potensial selnya itu tidak berubah. Mau dikali, mau dibagi, mau dikurang, mau ditambah, reaksinya itu enggak, kok tambah sama dikurang berpengaruh ya. Tapi kalau yang potensial selnya kalau dibagi atau dikali itu enggak berpengaruh. Itu. Nah, terus habis itu kita lanjut ke yang B ya. Yang B ini peringkat kekuatan relatif dari oksidator dan pereduksinya. Ini kayak gimana? Di sini, nanti yang B itu kan yang reaksi 1 itu ada Ag2O, yang reaksi 2 itu ada BrO3-, dan yang ketiga itu ada ZnOH OH 2 kali. Nah, terus di sini ini yang mana? Kita tinggal lihat aja Ag, Br sama Zn dari potensial selnya. Jadi potensial selnya yang paling tinggi itu adalah 0,61 yang menjadi oksidator karena ini berdasarkan dari oksidatornya. Jadi cari E0 sel yang paling besar. Jadi urutannya adalah BrO3-, kemudian Ag2O, kemudian adalah si ZnOH 2 kali. Tuh. Dia semakin ke kiri, dia semakin besar E0 selnya, maka dia akan menjadi atau oksidator kekuatan mereduksi atau menjadi oksidatornya itu semakin besar. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bu, itu yang apa namanya yang A itu kita harus cari masing-masing ya Bu, kayak 1,3, 1,2 dan masing-masing gitu ya Bu? Atau gimana Bu?
Yang A itu iya, untuk jadi nanti 1,2, 1,3 atau 2,3. Jadi nanti kalian tentukan aja katoda sama anodanya itu yang mana. Berdasarkan dari 0 selnya itu. Terus nanti dicari reaksi setimbangnya dan juga E0 selnya itu berapa. Nanti bisa kalian lanjutkan sendiri. Ada lagi? Nggak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Nah, untuk namanya juga tadi energinya berubah menjadi energi listrik ya, pasti nanti ada termodinamikanya. Nah, untuk termodinamika elektrokimianya di sini menggunakan delta Gibbs. Delta Gibbs itu biasanya nilainya itu dari standar energi Gibbs atau energi bebas, kemudian min N itu ada molnya, F-nya itu adalah Faraday, itu 96.500 kolom, dan E0 selnya itu adalah tadi potensial selnya. Kemudian di sini untuk reaksi redoks itu kebanyakan reversible, dan kemudian konstantanya itu memiliki konstanta kesetimbangan K. Dan ini bisa dicari nilai K-nya itu menggunakan delta Gibbs. Delta Gibbs dari rumus min RT dikali ln K. Dan di sini ada delta G atau energi bebas Gibbs, bisa dicari dari sini dulu. Baru nanti bisa mendapatkan konstanta kesetimbangannya atau K besar. Dan di sini ada persamaan Nernst. Kalau misalnya diketahui adalah Q-nya, bisa kalian gunakan ini. Gitu. Atau bisa menggunakan ini juga. Gitu. Ini asal-usulnya sebelum menjadi yang biasa digunakan ini. Udah muncul konstanta-konstantanya. Dan ini biasanya pada 29K atau pada temperatur 25 derajat Celcius. Gitu. Jadi kalau yang atas itu pakai basis Ln, kalau yang bawah itu basis log. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal berapakah nilai potensial sel dari sel volta. Ini nanti bisa kalian cek sendiri untuk CU. Bentar. Enggak, kita kerjain aja. Nah, di sini kan ada Cu2+ dalam larutan dan logam tembaga, maka Cd2+ akan terbentuk. Diketahui delta G reaksi, terus hitunglah nilai K pada temperatur 25 derajat Celcius atau di 29K. Jadi di sini reaksinya dari Cd ditambahkan Cu2+, ini ya logam kadmium, itu akan menjadi Cd2+ ditambahkan Cu. Nah, terus di sini yang diketahui adalah delta Gibbs-nya itu adalah min 143 kJ per mol dan juga pada temperatur 25 derajat Celcius. Kemudian berarti kan kalau kita mau mencari K, kita tadi cari pakai delta Gibbs sama dengan min RT kali ln K ya. Ada minnya nggak ya? Ada. Nah, terus berarti kita cari dulu delta Gibbs-nya udah ada, R-nya ada, T-nya ada, ln K-nya tinggal dicari.
Nah, terus berarti carinya ini 1 min 143. Bu, itu T-nya belum diubah ke Kelvin, Bu. Ya, jadinya 298 Kelvin. Terus di sini langsung kita ubah ke mol ya. Jadi mol per, kok mol, joule. Joule per mol. Joule per mol. R-nya berapa? R-nya itu adalah pakai 8,314. Satuannya joule per mol Kelvin. Dikali T-nya 298K, dicari ln K. Berarti di sini ada J per mol Kelvin. Berarti ln K-nya bisa kita dapatkan dari min 143 kali 10 pangkat 3 dibagi min 8,314 dikali 298. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri nanti ya. Dapat nilai K-nya tinggal gimana dari ln. Itu. Ini untuk K-nya udah dapat. Ini A. Terus ini dihitung berapa potensial selnya dari sel volta yang menggunakan reaksi ini. Ini dari mana? Kita bisa pakai delta Gibbs lagi. Delta Gibbs-nya pakai yang min N dikali F dikali potensial selnya. Tuh. Nah, berarti di sini min 143 dikali 10 pangkat 3 joule per mol dikali sama dengan minus N-nya. N-nya berapa? N-nya di sini menghasilkan reaksi ini kan ada 2 plus ya. Jadi di sini kita menggunakan N-nya itu adalah 2. Jadi di sini 2. Terus F-nya itu 96500 kolom dan dicari E0 selnya. Nah, terus berarti E0 selnya tinggal kalian pindah ruas aja. Jadi min 143 dikali 10 pangkat 3 joule per mol dibagi minus 2 dikali 96500 kolom. Itu nanti bisa kalian dapatkan nilai E0 selnya berapa. Itu. Kolom itu satuannya kolom. Itu satuannya adalah joule per volt dikali mol. Jadi di sini nanti satuannya adalah volt. Itu. Sampai sini udah mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita Nggak ada, next. Bu. Di sini ada contoh soal. Lagi di sini ditanyakan berapakah konsentrasi Fe. Konsentrasi Fe-nya nanti bisa kalian menggunakan persamaan Nernst. Nernst pakai RT per N. Kita pakai persamaan Nernst yang ini ya. Kita pakai yang ini. Jadi di sini nanti E0 sel, selnya sama dengan E0 sel dikurangi R kali T per N dikali ln
K. Gitu. Jadi nanti kalian harus tahu dulu energi potensial sel dari Fe itu berapa. Fe jadi Fe2+ tambahkan 2 elektron itu E0 selnya itu berapa? Ya, selnya itu berapa? Dan juga nanti untuk Cu, kembali. Di sini menjadi Fe itu E0 selnya berapa. Kemudian untuk Cu2+ ditambahkan 2 elektron menjadi Cu itu E0 selnya berapa. Nanti harus kalian cari. Kemudian habis itu kalian untuk mendapatkan E0 sel ini menggunakan E0 dari yang katoda dikurangi E0 yang anoda. Jadi E0 atau potensial sel yang reduksi dikurangi yang E0 sel yang oksidasi. Gitu. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan nilai K-nya, kalau kalian udah dapat K, berarti untuk mendapatkan konsentrasi dari Fe, kalian menggunakan konsentrasi produk pangkat N dibagi konsentrasi reaktan pangkat M. Nah, terus di sini mana sih reaktannya, mana produknya? Produknya itu adalah si Fe2+ dan reaktannya adalah yang Cu2+. Jadi di sini produknya adalah Fe2+ dan reaktannya adalah si Cu2+. Dan untuk pangkat NM-nya itu tergantung dari koefisiennya. Itu baru nanti kalian bisa mendapatkan si nilai dari Fe2+-nya, konsentrasi Fe2+ seperti yang diharapkan si soalnya. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk sel elektrolisis tadi kan udah disinggung di awal ya bahwa dia itu tidak spontan. Dan nanti untuk katodanya itu dia yang negatif dan anodanya yang positif. Dan ini pun nanti masih dibagi-bagi lagi. Untuk reaksi di katoda tergantung dari jenis kationnya. Kalau kationnya itu adalah logam aktif, yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah si airnya. Jadi reaksinya langsung begini, 2H2O. Dan kalau misalnya kation lain selain golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan, kationnya lah yang tereduksi. Tuh. Dan ini juga anodanya. Apabila anodanya itu bertemu dengan katoda anoda yang inert, seperti PT, AU, dan karbon, maka anionnya dibagi lagi. Apakah anodanya itu termasuk sebagai asam oksi, seperti SO42-, NO3-, dan PO43-, itu airnya yang akan teroksidasi. Sedangkan untuk yang asam lain, seperti ClBrI ataupun juga OH-, itu anionnya lah yang akan teroksidasi. Dan kemudian anoda itu, kalau tadi kan untuk yang inert, sedangkan kalau yang tak inert, maka anodanya yang akan teroksidasi. Nanti pakai reaksi yang ini.
Gitu. Dan nanti untuk yang sel elektrolisis ini juga nanti dibagi menjadi lelehan dan juga larutan. Kalau lelehan berarti dia ini misalnya menggunakan elektrodenya adalah C atau karbon. Berarti dia kalau lelehan itu nanti tergantung senyawanya. Sedangkan kalau larutan itu pasti menggunakan air. Tergantung nanti anodanya pakai apa atau katodanya pakai apa. Itu. Kalau lelehan nanti mengikuti yang anodanya pakai apa, katodanya pakai apa, apakah anodanya inert ataupun tak inert, kayak gitu. Kita masuk ke contoh soal aja. Di sini reaksi elektrolisis AgNO3 pada elektroda PT. AgNO3 di sini pakainya larutan. Kalau larutan tadi kan langsung dilarutkan menggunakan H2O. Berarti kita tinggal cek. Kalau H2O tinggal kita uraikan. Ya, si larutan AgNO3 langsung kita uraikan menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Itu. Nah, dan ini udah pasti kalau yang Ag plus itu sebagai kation dan NO3 min itu adalah anionnya. Terus di sini yang menggunakan elektroda PT. Kalau menggunakan elektroda PT itu berarti kita lihat sih anodanya. Di sini adalah PT itu inert. Kalau PT itu inert, anionnya siapa? Anionnya tadi kan NO3 min ya. Nih, NO3 min. Kalau NO3 min berarti nanti yang teroksidasi adalah si airnya. Karena dia di sini NO3 min. Nah, kemudian berarti tadi anionnya udah ya, kita berarti tinggal masuk katodanya. Katodanya itu kan yang negatif. Dia adalah Ag plus ditambahkan tambahkan 1 elektron menjadi Ag. Dan untuk yang anionnya yang positif, anodanya yang positif, karena anionnya itu adalah NO3 min, yang teruraikan adalah air. Air yang teroksidasi. Jadi kita langsung pakai reaksi yang ini. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H plus ditambahkan O2 ditambahkan 4 elektron. Ini. Nah, terus di sini lanjutnya gimana? Kita samakan elektronnya. Berarti yang atas, yang katoda itu dikali 4, yang anodanya dikali 1. Berarti di sini menjadi 4, 4, 4. Sini dicoret juga. Berarti ada lagi yang 100? Nggak ada. Tinggal kita tambahkan. Jadi di sini 4 Ag ditambahkan 2H2O menjadi 4 Ag ditambahkan 4H plus ditambahkan O2. Itu. Ya. Kalau lelehan NaCl, kemudian elektroda C itu sama aja. Dan kalau ingat ya, kalau larutan langsung kita tahu dia akan bercampur dengan air. Kalau lelehan tidak. Nah, untuk yang NaCl, itu elektrodenya karbon, itu
adalah tetap aja kita uraikan dulu. NaCl adalah Na plus ditambahkan Cl min, berarti kita tahu dia sini kation, Cl minnya anion. Nah, C, elektroda C itu kan inert. Ya, elektroda C itu adalah inert. Berarti si katodanya dan si katodanya itu yang kation Na+. Na+ itu kan termasuk dalam golongan 1A. Berarti kita menggunakan yang bukan air tereduksi. Karena lelehan itu tidak termasuk. Kalau lelehan itu berarti kita langsung pakai yang si Na. Na+ ditambahkan elektron menjadi Na. Kayak gini. Beda tadi yang sama air, katodanya, kan dia itu Ag. Ag itu masuk golongan berapa sih Ag? Makanya dia pakai yang L ini. Gitu. Jadi lebih biasanya kalau yang lelehan itu selalu pakai langsung dari kationnya. Lelehan. Ya. Jadi kalau lelehan itu pasti langsung dari kationnya ditambahkan elektronnya menjadi si padatannya. Gitu. Begitu juga kalau untuk yang anoda kan dia pakai yang inert. Berarti sama, sisanya adalah si Cl min. Cl min itu masuknya yang anion teroksidasi. Di sini Cl min. Berarti kita nanti pakai yang ini. 2 Cl min menjadi Cl min ditambahkan 2 elektron. Ini juga berlaku untuk yang si Br. Untuk Br dan juga I. Tapi kalau yang OH- itu kita pakai yang ini. Ya, dilihat ya, benar-benar kalau nggak ntar kalian salah. Jadi di sini adalah 2 Cl- menjadi Cl2 ditambahkan 2 elektron. Jadi yang atas itu dikali 2, dikali 1. Jadi sini 2, 2, 2. Di sini coret-coret. Ini jadi 2 Na plus ditambahkan 2 Cl min menjadi 2 Na ditambahkan Cl2. Nah, untuk yang nomor 3 bisa kalian coba sendiri. Gitu. Ini yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Bu. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada menentukan produknya dari larutan timbal 2 nitrat elektrolisis. Ini bisa kalian cari sendiri ya. PbNO3 2 kali. Ini tinggal, dan ini larutan ya, larutan. Nah, terus untuk perhitungan elektrolisis itu kita menggunakan yang si Faraday. Si Faraday ini kubusnya itu adalah F sama dengan Q dibagi 96.500. Nah, Q itu sama dengan I dikali T. Nah, kalau Q
diubah menjadi I kali T, berarti F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Nah, karena tadi I itu arus ya. Arus itu satuannya ampere, dan kalau T itu adalah waktu, satuannya detik. Nah, di sini F 1 Faraday itu 1 Faraday itu setara dengan 1 mol elektron. Jadi ini bisa juga ditulis sebagai mol elektron sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Gitu. Nah, untuk contoh soal di sini ada 4,75 ampere, berapa menit yang dibutuhkan untuk melapisi piring patung dengan 1,5 gram Cu dari larutan CuSO4. Nah, terus ini kayak gimana? Kita kan ditanyakan waktu. Jadi, harusnya kita menggunakan rumus yang F sama dengan I kali T per 96.500 kan? Tapi kita cek dulu. Yang diketahui itu apa aja? Di sini ada ampere, berarti ini I. Terus di sini ada masanya. Nah, terus pakai yang mana? Di sini kita menggunakan yang mol elektron sama dengan I kali T per 96.500. Terus dapat mol elektronnya dari mana? Kan di sini adalah larutan CuSO4. Berarti CuSO4 kita uraikan menjadi Cu2+ ditambahkan SO4 2-. Nah, SO4 2- ini kita tahu bahwa si kationnya atau katodenya itu adalah si Cu2+ ditambahkan 2 elektron akan menjadi Cu. Karena yang diketahui adalah Cu, berarti kita bisa kita cek molnya. Molnya berapa? Molnya kan gram per mr. Ini tinggal kalian cari 1,5 dibagi mr-nya. mr-nya berapa? Itu yang kalian cari. Nah, terus di sini misalnya kita sebut aja dia adalah A. Nah, si A ini itu tinggal kalian cek si mol elektronnya berapa. Nah, mol elektronnya ini berarti adalah 2 dikali A. Gitu. Jadi ini adalah mol elektron yang akan dipakai. Elektronnya nanti dimasukkan ke sini. I-nya udah ada, 96.500, T-nya udah ada. Jadi bisa kalian kerjakan. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Tidak, Bu. Oke. Jadi di sini juga berapa besar arus listrik, ampere. Udah selesai. Udah, kalau gitu nggak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke. Kalau gitu kita akhiri aja kuliah kita hari ini. Semoga apa ya? Semoga kalian paham dengan materi yang ini, dan nanti untuk UAS kalian juga bisa lebih paham lagi. Bisa mengerjakan juga. Gitu. Ya. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih untuk sudah datang hari ini. Ini juga pertemuan terakhir. Semangat untuk UAS-nya.
Semoga sukses dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu.